Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita satukan hati, kita memulai saat teduh pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, sebab pagi hari ini kami boleh datang kepadamu. Kami mohon Tuhan, layakkanlah kami pada pagi hari ini untuk bisa memuji-Mu, untuk bisa menyembah-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, agar kiranya di tempat kami masing-masing pada hari ini, pagi ini Tuhan, kami boleh mengalami hadirat-Mu. Berkati kami semua yang ada di sini, terutama untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang sudah mempersiapkan diri untuk melayani pada pagi hari ini. Terima kasih. Sungguh besar kasih setiamu yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi teman-teman sekalian. Bisa dengar suara saya ya? Pada pagi ini kita ingin memberi pujian kepada Allah Bapa di surga. Kita mau Dia mendengar suara-suara kita. Kita mau Dia tahu kita mengasihi Dia. Maka kita angkat lagu ini, 3 lagu ini khas untuk Allah Bapa di surga, untuk Yesus, Roh Kudus, Bunda Maria dan kerajaan di surga. Agar kerajaan di surga bergegar mendengar suara kita di bumi ini, memuji dan memuliakan nama mereka. Mari kita nyanyikan bersama. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya.
juga Dia panggil namamu. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Terima kasih Allah karena Engkau memanggil kami, karena Engkau mencintai kami. Kami mau mengatakan iya kepadamu. Iya, kami cinta kepadamu. Itulah jawaban kami. Sekarang ini kami ingin mempersembahkan lagu kasih. Kasih kepadamu ya Allah. Karena kasih-Mu yang Kau curahkan kepada kami. Yang sungguh lemah lembut. Sungguh indah. Tiada yang lebih indah daripada kasih karunia-Mu. Hati kami, lembutkanlah hati kami. Yang keras, yang degil, yang sungguh tidak sempurna. Lembutkanlah kami dengan kasih-Mu ya Allah. Lagu seterusnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi.
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih ya Allah, karena Engkau sentiasa beserta dengan kami. Karena kasih-Mu, kami bisa merasakan betapa besarnya kuasa-Mu, betapa lebarnya sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ya Allah, kami bisa terbang tinggi tanpa berasa ragu-ragu, tanpa berasa takut, tanpa berasa bahwa kami ini yatim piatu. Kami merasakan Engkau sentiasa ada bersama kami ya Allah. Dengan sayap-Mu ya Allah, sungguh-sungguh kami mengasihi-Mu. Sungguh-sungguh kami ingin menyanyikan lagu untuk-Mu. Hidupkanlah roh-Mu di dalam kami ya Allah. Karena kami ingin merasakan cinta kasih-Mu, pertolongan-Mu untuk selama-lamanya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan pelindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan pelindungan
perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekutikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Kirana sadar kata mereka ada sadar kata mereka
Janganlah takut, aku menyertai-mu. Janganlah bimbang, karena aku adalah Allah-mu. Aku akan meneguhkan dan akan menolong kamu. Akan mengangkat tangan kananku dan bawa padamu pada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami memohon Engkau mengurapi setiap jiwa-jiwa yang hadir untuk memuji dan menyembah-Mu ini. Urapilah mereka semua, urapilah kami dengan urapan Roh Kudus-Mu. Penuhilah kami dengan damai, sejahtera, dan sukacita di saat yang teduh ini. Saat di mana Engkau sudah mengalahkan kuasa maut. Saat di mana Engkau sudah menenangkan badai dan taufan. Saat di mana Engkau telah masuk ke dalam perahu kehidupan kami. Saat inilah saat yang teduh di mana kami menyembah-Mu. Secara khusus pada pagi hari ini, ya Tuhan, urapilah hamba-Mu, anak-Mu yang Engkau kasihi, Feni, yang akan mewartakan firman-Mu. Urapilah dia dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Biarlah saat ini urapan Roh Kudus-Mu turun atasnya, mengurapinya, mengurapi seluruh tubuh, jiwa, dan rohnya. Berkuasa atasnya. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Penny dipersilakan. Pembacaan dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu,
sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Pada pagi hari ini, kita diajak untuk melihat bagaimana Yesus menghadapi ancaman dan intimidasi di tengah tugas pelayanan dan perutusannya. Ancaman terhadap nyawanya di saat dia harus terus menjalankan tugas perutusan dari Bapanya. Tuhan Yesus tidak gentar dan tidak takut. Tuhan Yesus tidak fokus pada ancaman itu, tetapi fokus pada tujuan untuk apa dia diutus. Ancaman tidak menghentikannya, karena Tuhan Yesus sangat mengenal Bapanya dan tahu benar tujuan mulia dari Bapanya. Tugas perutusannya lebih penting dan lebih mulia dari apapun. Belas kasih Bapa harus terus diwartakan, apapun halangannya. Tuhan Yesus tahu benar untuk apa dia diutus. Dia diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu dapat dilihat di kitab Yesaya. Tuhan Yesus juga tahu bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita bisa lihat di Lukas bab 9 ayat 22. Tetapi apapun itu, Tuhan Yesus tetap berjalan, tetap taat dan setia pada perintah Bapanya, tetap terus menebarkan kasih dan berbelas kasih kepada orang-orang yang membenci, menolak, dan menyerahkan dia. Tuhan Yesus tetap mewartakan kasih-Nya tanpa syarat. Kita pun diajak serupa seperti dia. Kita diajak untuk terus mengenal Bapa kita. Kita tahu bahwa untuk mengikutinya, kita harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Tapi kita tahu juga, di saat kita percaya kepada Dia, kita tidak akan binasa. Kita tidak akan terpisah dengannya, melainkan beroleh hidup kekal, hidup bersatu dengan Dia. Kita diajak untuk tetap taat dan setia pada tugas dan perutusan kita. Meskipun banyak ancaman, kesulitan di saat kita harus melakukan tanggung jawab kita. Kita tidak boleh berfokus pada permasalahan kita. Kita tidak boleh berfokus pada gunung masalah kita. Tapi kita harus fokus pada Dia, mengenal Dia, berpegang pada janji Dia yang mengutus kita. Kita harus tetap menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Tetap menebarkan kasih dan pengampunan. Terus berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Meskipun keadaan kita belum berubah. Kondisi perekonomian kita makin memburuk. Kondisi keluarga kita yang kita tidak tahu akan dibawa kemana. Anak-anak kita, dan semua kondisi negara kita.
Tetapi kita di sini diajak pada Tuhan untuk tidak takut akan itu semua. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Matius bab 10 ayat 28. Mari teman-teman, alihkan fokus kita, bukan fokus kepada permasalahan, kekhawatiran, ketakutan kita. Kita terus tidak ambil bagian untuk menebarkan ketakutan-ketakutan dengan berita-berita yang kita dengar di media. Tetapi fokuslah kepada Dia, pada janjinya yang selalu ada untuk kita. Fokuslah untuk terus melekat kepada Dia dengan memelihara dan merenungkan firman-Nya, menjadi pelaku firman-Nya, hidup di dalam roh-Nya untuk memperluas kerajaan-Nya, supaya setiap orang mengenal kasih-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saat ini marilah kita berdoa, doa penutup. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sebentar kami akan melakukan aktivitas Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah kami, agar apapun yang kami lakukan selalu berkenan kepadamu. Bapa, bimbinglah kami, agar setiap apapun yang kami lakukan, pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami, membawa kami semakin dekat kepadamu. Agar setiap firman yang kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang sekitar kami boleh mengenal Engkau lewat hidup kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, agar mereka Engkau berkati apapun yang kami lakukan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, agar Engkau, Tuhan, menjadi pusat kehidupan kami. Semua ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sungguh-sungguh bertahta dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup, roh, dan jiwa kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau adalah fokus hidup kami. Biar hidup kami menyenangkan hati-Mu. Agar nama-Mu dimuliakan dan banyak orang mengenal Engkau lewat hidup kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh ini. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat.
Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya. Ya, mari kita foto dulu ya, teman-teman. Oke. Siap-siap. Ayo, oke. 1, 2, 3. Oke, satu halaman lagi. Oke, bentar ya. Oke, yuk. Senyum. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.